dengan modelnya yang disebut the first generation crisis model atau the canonical model. Kemudian yang kedua adalah second generation model, yang mana itu masuk ke krisis keuangan di Eropa, dan Krugman mengakhirinya dengan the third generation model, di mana third generation model ini adalah krisis keuangan yang terjadi di Asia. Nah, kemudian setelah third generation crisis model ini, apa yang terjadi dengan dunia? Yang jelas, Krugman pada saat itu berhenti di third generation crisis model. Tetapi episode krisis berikutnya juga kerap terjadi. Seperti misalnya di tahun 2008. Tahun 2008 atau krisis finansial global di tahun 2008 terjadi salah satunya karena agresivitas dari sektor keuangan di Amerika Serikat. Salah satunya yang juga biasa kita kenal adalah subprime mortgage. Nah, di Amerika Serikat, sebagaimana juga di Indonesia, penduduk usia mudanya juga cukup banyak. Meskipun kalau kita bandingkan the middle kelompok usia produktif di Indonesia tentunya jauh lebih baik dibandingkan dengan di Amerika, tetapi secara umum kaum muda di Amerika Serikat masih cukup signifikan. Apa yang mereka alami? Apa yang kemudian mereka hadapi sebagai kaum muda di Amerika Serikat? Mereka menghadapi bahwa kebutuhan hidup semakin lama semakin sulit, apalagi mereka memiliki student loans yang juga harus dibayar. Ya, ketika mereka lulus, mereka mendapatkan kerja, tetapi kemudian tidak serta-merta bisa membiayai kebutuhan hidupnya secara signifikan karena dia harus melunasi juga hutang-hutangnya sebagai mahasiswa dulu. Ya, jadi di Amerika Serikat ada konsep yang dinamakan student loans. Nah, oleh karenanya mereka kesulitan mendapatkan perumahan, mereka sulit untuk membeli rumah. Dengan demikian ada kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kaum muda tersebut untuk membeli rumah secara kredit. Nah, dengan demikian itu kemudian meningkatkan permintaan terhadap rumah secara cukup signifikan karena ada kemudahan dari sisi kredit tersebut. Nah, hal ini kemudian dilihat sebagai salah satu potensi ya bagi untuk para pelaku pasar untuk kemudian melakukan inovasi-inovasi di sektor keuangan. Kemudian mortgage-nya tersebut dimasukkan atau disekuritisasi atau kemudian di backing dengan di security backed mortgage gitu ya, atau yang biasa disebut sebagai subprime mortgage. Nah, ini semuanya berjalan dengan baik ya karena memang secara umum permintaan terhadap rumah itu cukup signifikan dan itu kemudian membuat nilai dari subprime mortgage tersebut juga cukup baik di pasar. Dan subprime mortgage ini tidak hanya kemudian beredar di Amerika Serikat saja, tetapi juga di seluruh dunia, di hampir semua negara-negara maju di dunia itu memiliki subprime mortgage. Nah, kemudian ketika terjadi shock dalam hal ini the Fed meningkatkan suku bunganya ya secara bertahap, nah maka cost of financing menjadi meningkat sehingga yang tadinya permintaannya naik terhadap perumahan atau kredit perumahan, tetapi karena cost of financing diakibatkan adanya peningkatan suku bunga ya di pasar secara bertahap, ini kemudian menurunkan kondisi permintaan di sektor perumahan di US. Dan karena ini adalah sebagai fondasi bagi subprime mortgage, maka nilainya berangsur-angsur turun. Karena yang lain panik, maka terjadilah kemudian kerusuhan atau rush di subprime mortgage. Nah, masalahnya tidak hanya Amerika Serikat yang memiliki subprime mortgage, tapi juga tadi yang sebagaimana saya katakan juga dimiliki oleh negara-negara yang lain. Nah, jadi ada over leverage di sektor keuangan. Kemudian dilakukan intervensi-intervensi memadai oleh Bank Sentral Amerika Serikat berupa gelontoran fiskal, ya, untuk kemudian menahan kejatuhan beberapa perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya yang juga jatuh pada saat itu adalah Lehman Brothers. Kalau kita lihat Lehman Brothers ini adalah salah satu yang tidak diselamatkan, ya. Kenapa? Karena ini ada kaitannya juga dengan politik di Amerika Serikat. Kita melihat Lehman Brothers juga dulu sangat dekat ya dengan Demokrat. Pada saat itu yang berkuasa adalah Republik. Secara umum Wall Street adalah Demokrat, ya, yang mana itu tidak inline dengan kebijakannya Republik. Dan oleh karenanya dia menjadi salah satunya menurut beberapa temuan, menurut beberapa argumen, ya, menjadi salah satu tumbal dari sistem politik atau yang kita kenal di Amerika Serikat, ya, sistem politik antara Republik dengan Demokrat.
Ya, secara umum Amerika Serikat mengalami krisis dan kemudian itu menjalar ke negara-negara yang lain. Untuk krisis di Eropa, karena mereka juga sudah sangat terhubung dengan Amerika Serikat, maka mereka juga ketempuhan krisis, ya, atau yang kita sebut sebagai Eurozone crisis. Dan ini kemudian diperparah lagi dengan kondisi di Yunani pada saat itu yang ketahuan merekayasa indikator-indikator ekonominya, sehingga kemudian turunlah kepercayaan kepada Yunani. Nah, kenapa kemudian ini juga memicu krisis yang berlebih-lebihan di Eropa? Karena ternyata Yunani meskipun kecil, ya, secara kontribusi ekonomi juga tidak terlalu besar terhadap keseluruhan Uni Eropa, tetapi ternyata dia memiliki keterhubungan dengan negara-negara yang lain. Yunani sebagian asetnya itu dimiliki oleh Portugal. Portugal kemudian juga sangat berelasi dengan Spanyol. Spanyol juga beberapa aset-asetnya juga kemudian dimiliki oleh Perancis dan seterusnya. Jadi menimbulkan efek sistemik dan pada akhirnya memicu juga global financial crisis. Di Indonesia pada tahun 2008 memang kita tidak kemudian merasakan krisis secara cukup signifikan karena memang kaitan kita dengan the global financial sector pada saat itu tidak terlalu signifikan. Ya, memang ada beberapa riak-riak kecil, salah satunya adalah Century, ya mungkin tidak bisa dibilang riak-riak kecil, tetapi dibandingkan dengan krisis yang tahun 1998, tahun 2008 itu ya tidak terlalu signifikan untuk Indonesia, gitu ya. Pertama memang karena memang kita tidak terlalu terhubung dengan sektor keuangan global. Yang kedua adalah Bank Sentral dalam hal ini menjadi lebih prudent, ya, setelah ada krisis, ada undang-undang tahun 1999 tentang independensi dari Bank Sentral, yang kemudian Bank Sentral menjadi jauh lebih prudent dalam menjalankan sektor keuangan, ditambah lagi dengan ada OJK dan seterusnya. Setelah itu, maka kita melihat bahwa 2008 memang terjadi krisis global, tetapi tidak kemudian sangat berdampak pada Indonesia. Nah, pada tahun 2020 kita juga menghadapi kemungkinan krisis atau resesi. Nah, bedanya dengan apa yang terjadi di tahun 2008. 2008 ini krisis lebih banyak dipicu dari demand side, dari sisi demand, sementara di tahun 2020 lebih banyak dipicu dari sisi supply. Ya, kita melihat beberapa episode terutama episode trade war, ya, yang terjadi sepanjang tahun 2018 sampai tahun 2019, bahkan awal tahun 2020 US dan Iran juga sempat berseteru. Tapi tidak hanya itu, kita juga melihat efek dari COVID-19 yang juga kemudian memiliki dampak yang cukup signifikan buat perekonomian. Sehingga banyak yang melihat ini akan muncul sebuah episode krisis baru. Meskipun demikian, tentunya kita berharap bahwa krisis itu tidak terjadi tahun 2020, tapi setidak-tidaknya kita harus tetap waspada. Nah, apa yang terjadi dengan rupiah akhir-akhir ini? Beberapa pekan terakhir rupiah terus-menerus terdepresiasi, bahkan dari sebelumnya 14.000, 13.000 ke 14.000, dari 14.000 ke 15.000, bahkan sempat tembus ke 16 ribuan. Apa yang terjadi dengan rupiah? Apakah rupiah sudah sedemikian rapuhnya? Memang betul dorongan atau fondasi rupiah memang tidak terlalu kuat. Akan tetapi kondisi 15.000 dan 16.000 ini sudah terlalu lemah, ya. Rupiah sudah di bawah nilai yang sebenarnya atau sudah under value. Beberapa hal yang bisa menjadi catatan adalah ketika di Amerika Serikat kita melihat sudah ada proses quantitative easing di mana mereka sudah menggelontorkan stimulus moneter dan juga stimulus fiskal secara signifikan. Ini seharusnya meningkatkan atau setidak-tidaknya mengurangi tekanan terhadap rupiah, ya, karena memang biasanya kita menghitung spread antara suku bunga dalam negeri dengan suku bunga luar negeri. Dalam kondisi ini, kondisi di mana di Amerika Serikat kondisi returnnya atau suku bunganya itu sudah rendah atau bahkan zero bound, sementara di sini masih ada 7 days repo rate yang mana masih cukup tinggi, ya, kalau kita lihat dari sisi return-nya. Maka dalam konteks seperti ini seharusnya rupiah tidak berada di level 15.000 atau 16 ribuan. Ditambah lagi dengan di bulan Februari adanya peningkatan ekspor kita secara cukup signifikan, yang biasanya peningkatan neraca perdagangan atau surplus neraca perdagangan, ya, itu biasanya dalam beberapa bulan belakangan itu terjadi karena adanya penurunan dari impor yang jauh lebih rendah, lebih tinggi, ya, penurunan dibandingkan dengan ekspor. Tapi yang kemarin terjadi adalah ekspornya jauh lebih tinggi,
ya, peningkatannya artinya kinerja ekspor meningkat sementara impornya turun. Jadi ada ruang defisit yang kemudian mengecil. Dalam kondisi seperti ini seharusnya rupiah juga punya peluang menguat. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia kemarin ketika menurunkan suku bunganya seharusnya cukup tepat, karena memang betul banyak anggapan juga bahwa yang menilai bahwa rupiah sudah terdepresiasi, maka Bank Sentral harus lebih mengetatkan kebijakan moneternya untuk bisa mencegah potensi capital outflow ke depan. Tetapi masalahnya adalah secara fundamental rupiah belum banyak terganggu. Ini lebih ke arah market fear. Dalam kondisi seperti ini tepat sekali ketika Bank Sentral menurunkan suku bunganya, karena yang diharapkan oleh pasar sekarang ini atau di perekonomian Indonesia secara umum adalah stimulus, ya, bukan kontraksi fiskal moneter tapi lebih ke stimulus untuk kemudian bisa menjaga perekonomian kita di level yang stabil. Nah, berdasarkan beberapa simulasi memang rupiah ini atau IHSG juga itu lebih banyak dipicu dari pergerakan COVID-19. Jadi ketika ada penambahan jumlah penderita, ada penambahan jumlah orang yang meninggal itu akibat COVID-19, itu hubungannya cukup erat dengan pergerakan di rupiah maupun di IHSG. Nah, dalam konteks seperti ini, maka yang kita lihat adalah market fear. Ya, kita melawan musuh yang tidak terlihat. Dalam kondisi seperti ini, saya rasa sekali lagi tadi beberapa pilihan-pilihannya adalah pilihan yang seharusnya bisa kebijakan-kebijakan yang seharusnya bisa menjadi bantalan perekonomian, alih-alih kemudian mengkontraksi perekonomian. Jadi saya rasa rupiah masih punya peluang untuk menguat. Jangan khawatir, IHSG juga masih punya peluang untuk menguat karena secara fundamental kita masih cukup baik. Apakah akan terjadi krisis? Tidak ada yang tahu. Tapi kita harapkan di tahun 2020 ini kita lepas dari segala krisis. Meskipun demikian tentunya kita juga harus banyak melihat, ya, harus terus waspada karena efek dari COVID-19 ini tentunya suatu hal yang belum bisa dijelaskan, belum bisa diketahui, dan kemudian belum bisa diproyeksikan bagaimana ke depannya. Mudah-mudahan kuliah kali ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.